Hello everyone, welcome back to my channel. In my previous video, I told you that everything in our physical world is made up of atoms. And atoms take shape when we put our attention on them. Otherwise, they turn to the original state of pure energy. Physicist Fred Alan Wolf has stated that the universe doesn't even exist without a perceiver of the universe. Well, it might sound hard to believe, but research in the field of quantum mechanics backs up his argument. One particularly salient example of this is the double-slit experiment first performed at the Weizmann Institute of Science and replicated hundreds, if not thousands of times around the world. Jadi ilmuwan di Weizmann Institute of Science membangun sebuah perangkat kecil seperti penghalang dengan dua celah. Mereka kemudian menembak partikel atau materi yang berukuran kecil melalui dua celah tersebut. Saat partikel melewati dua celah, mereka membentuk pola yang sangat teratur pada layar di belakangnya. Seperti biasa, tidak ada keanehan di situ. Selanjutnya, ilmuwan melakukan eksperimen yang sama, tapi dengan mengirimkan gelombang melalui dua celah. Dan apa yang mereka temukan? Yes, tepat sekali. Gelombang yang melewati dua celah tersebut saling bersuperposisi sehingga membentuk pola interferensi pada layar di belakangnya. Dan ini masih make sense, karena memang itulah sifat gelombang yang ada di alam ini. Keanehan mulai muncul saat mereka melakukan percobaan dengan elektron. By the way, elektron adalah partikel atau materi terkecil yang ada di dalam atom yang memiliki muatan negatif. Saat ilmuwan menembak elektron melalui dua celah tersebut, they consider that electron would definitely behave just like matter or particle. Sehingga saat melewati dua celah, elektron-elektron tersebut akan membentuk pola-pola seperti layaknya materi. Namun sayangnya, elektron tidak membentuk pola seperti yang ilmuwan bayangkan. Melainkan, elektron-elektron tersebut malah menunjukkan sifat gelombang. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Ilmuwan kemudian beranggapan bahwa jangan-jangan elektron-elektron tersebut saling bertabrakan sehingga membentuk pola interferensi seperti halnya gelombang. Sampai di sini mereka punya ide, bagaimana jika elektron kita tembakkan satu demi satu pada waktu tertentu. Namun saat mereka melakukan itu, ternyata hasilnya masih tetap sama. Elektron masih tetap membentuk pola interferensi. Karena penasaran, fisikawan kemudian membuat alat untuk bisa mengamati apa yang terjadi pada saat elektron melewati dua celah tersebut. Namun yang mereka temukan sangat menggemparkan dunia persilatan fisika, sampai-sampai tetangga mereka juga ikut terkejut. Apa yang mereka temukan? Tanya si Ucok dalam hati. Ternyata, elektron yang tadinya berperilaku sebagai gelombang malah kembali ke dalam bentuknya sebagai materi pada saat diobservasi. Oke, jadi kita tahu bahwa ternyata elektron memang mempunyai sifat dualisme, yang artinya bisa jadi partikel dan bisa juga sebagai gelombang. Nah, the double slit eksperimen menunjukkan kepada kita bahwa elektron akan kehilangan sifat gelombangnya pada saat mereka diobservasi. Jadi, apa artinya semua ini? Well, kembali di awal bahwa kita semua terbuat dari atom, dan di dalam atom terdapat partikel-partikel terkecil seperti elektron. Sehingga, apa yang terjadi dalam dunia partikel sedikit banyak akan mempengaruhi kehidupan kita. Jadi, percobaan ini seolah-olah mengatakan bahwa tetangga Anda, Johnny, Ucok, Mawar, dan semua hal yang ada di dunia ini bisa ada karena Anda memilih untuk melihat mereka. Jika tidak, mereka hanyalah gelombang yang merambat di alam semesta. Jadi dari sini saya bisa simpulkan bahwa kita sebenarnya menciptakan realitas kita sendiri. Ya, kitalah yang menciptakan persepsi kita tentang dunia dengan memilih untuk melihatnya. Jika tidak, alam semesta tidak ada seperti yang dikatakan oleh fisikawan Fred Alan Wolf. Dan saya percaya bahwa cara kita menginterpretasi setiap peristiwa, baik secara intelektual maupun emosional dalam hidup kita, akan menciptakan realitas atau pengalaman-pengalaman kita sendiri. Kitalah yang menciptakan realitas kita setiap detik. Bahkan partikel subatomik seperti elektron benar-benar bisa merespon terhadap pandangan kita dan bertindak berbeda saat kita melihatnya. Kitalah arsitektur dari dunia yang kita lihat setiap hari. Kitalah yang mengontrol realitas kita sedemikian rupa sehingga pada dasarnya kita hanya memilih satu realitas dengan mengabaikan semua kemungkinan realitas yang lain. Dan uniknya, kita melakukan itu setiap saat. Meskipun kita berpikir bahwa semua peristiwa yang ada di sekitar kita terjadi begitu saja, the truth is, kitalah yang memilih realitas kita sendiri dari sejumlah opsi yang ada. Dan Anda tentunya bisa memilih realitas yang bahkan jauh lebih berbeda dari realitas yang ada sekarang. Sama seperti Anda memilih untuk menonton video ini sekarang. Thank you very much for watching and happy learning.